Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Yeay. Dan Jesslyn udah pulang dari liburan. Maka di video kita kali ini kami akan cerita kisah-kisah supernatural yang dialami Jesslyn pas liburan, dan begitu juga dengan cerita supernatural yang gue alami pas liburan. Kalau gue sederhana ke Curug air terjun, kalau Jesslyn ke mana? Ke Paris, ke France, ke Swiss, whatever. Lantar dia yang cerita gitu. Untuk lebih jelasnya gimana, langsung aja tonton. Stay tune. Nah, gue sama Jesslyn bener-bener belum setujuan sama sekali. Gue bahkan belum denger ceritanya. Sengaja ketika Jesslyn cerita, gue bilang kayak nggak mau denger. Biar nanti langsung dibawain di konten, ya kan? Yep, ini aku udah catat poin-poinnya. Dia udah catat, jadi gue bener-bener nggak tahu. Ya, ini murni cerita Jesslyn, dan dia ya pokoknya use your own language, pakai cara kamu, dan gue akan nimpalin. Jadi ini lebih bersifat podcast tapi masih anomali. Oke, kita langsung aja Jess. What do you have for us? Oke, yang pertama itu di hari pertama aku sudah bertemu dengan dua sosok astral, yaitu ketika aku berada di Paris, Prancis. Dua sosok astral? Iya, dua sosok astral, dan itu terletaknya di dalam hotel. Jadi hotel pertama aku nginep, udah ada dua sosok astral yang sadar bahwa aku bisa melihat mereka. Ini apa, arwah? Arwah. Atau arwah. Yang satu itu wujudnya adalah seorang kakek-kakek. Kepalanya agak botak, tapi ya ada sedikit rambut sedikit, sama beliau mempunyai kumis yang cukup panjang dan warnanya putih. Arwah European? Arwah European, definitely bukan Asian. Kakek-kakek, agak botak kumisnya. Ini agak kayak brewok gitu loh. Tapi bukan yang panjang yang gimana ya? Bajunya gitu. Bajunya? Bajunya seperti orang zaman dulu. Ini seperti yang gue bilang di DA kemarin pas sama Bow. Jesslyn itu yang visionnya paling high def, makanya gue nanya, bajunya kayak zaman dulu? Bajunya seperti zaman dulu. Terus yang arwah kedua? Nah, arwah yang kedua sepertinya lebih tua lagi, namun fisiknya lebih muda. Cowok atau cewek? Wanita. Bukan wanita, gadis. Sorry. Hah? Gadis tapi lebih tua, gimana caranya? Jadi dari zaman ya, dari bajunya itu terlihat kalau yang kakek-kakek ini lebih ada di era yang modern. Kalau yang lebih tua ini seperti berada di era yang lebih lama daripada kakek-kakek ini. Walaupun parasnya masih muda, cantik. Seperti itu. Nah, kejadiannya adalah ketika aku sedang dari lift, jadi dari lift keluar kan mau cari kamar. Ini sebenarnya baru awal check-in, Kak Will. Tunggu, liftnya yang kayak di film-film itu enggak? Yang pakai terus yang pakai kayak ting gitu, enggak ya? Enggak sih, cuman gue kayaknya terpengaruh film horor deh. Cuman lift di Prancis ya, entah kenapa kalau bukan di tempat pariwisata. Kalau pariwisata mungkin karena orangnya banyak ya, jadi masuk di dalam lift itu bisa banyak orang. Tapi kalau di dalam hotel itu entah kenapa kecil-kecil, teman-teman. Mungkin teman-teman yang tinggal di Prancis atau pernah liburan ke Prancis juga pernah ngalamin gitu. Jadi dalam lift itu hanya mungkin muat 2-3 orang, lalu beserta dengan koper-koper kita gitu. Kok sempit amat ya? Iya, sempit. Bener-bener sempit. Nah, lanjut lah ya. Dari abis check-in, kami kan, aku sama saudara aku by the way guys, kita mau naik ke atas menggunakan lift. Nah, dari lift itu kita lewatin lorong. Sebelum ke kamar kan sambil nyari kamar, nyari nomor kamarnya. Ini nih di mana ya kamarnya, kayak gitu kan. Terus tiba-tiba aku bertatapan mata sama kakek-kakek ini, arwah kakek-kakek ini. Di koridor kamar nih? Di koridor. Maksudnya yang koridor kamar-kamar. Ngerti. Koridor kamar. Nah, tapi dia lantai berapa, inget nggak? Duh, aku udah berapa kali ganti hotel ya, jadi lupa. Ini tapi hotel pertama? 3 digit sih. 3 Kamu digit. ikut tur kan? Iya, aku ikut tur. Ini hotel pertama. 3 digit. Oh, jadi kayak misalnya lantai 376 ya, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak lantai. Terus kamu ngeliat si kakek-kakek itu? Aku ngeliat si kakek-kakek itu beserta dengan seorang gadis yang tadi aku ceritakan. Sorry. Aku tidak sengaja bertatapan mata dengan kakek-kakek itu awalnya, lalu yang kedua gadis itu. Tetapi
Saat itu belum terjadi apa-apa. Ini jadi kakek dan si gadis itu berbarengan Berbarengan, di sebelahan. spot yang sama. Di spot yang sama. Dalam 1 meter persegi lah ya, betul, istilahnya. Mereka berdiri sebelahan di koridor. Oke, terus? Nah, abis dari ketemu mereka, jadi posisinya tuh, ini kan koridor panjang nih. Nah, si kakek-kakek dan si gadis ini berdiri, aku bingung nyebutnya apa ya, Kawil ya. Lurus, terus ada ke kiri. Nah, aku punya kamar itu ada di sebelah kiri. Kalau mereka buntu. itu masih lurus lagi. Enggak, belum buntu. Oh, di pertigaan. Iya, di pertigaan, betul. Tusuk sate. Iya, kayak gitulah. Mereka posisinya di pertigaan. Jadi kalau ini begini, kamu kamarnya yang di sini. Iya, aku kamarnya di sebelah kiri. Ini dia masih lurus. Lanjut. Masih lurus, tapi dia ada di pertengahan. Berarti pertigaan ya jatuhnya. Agak nggak enak yang duduknya begini, tapi it's okay. Terus. Mau begini hadap-hadapan aja? Nggak apa-apa. Aku miringin dikit deh. Nah, gini. Cakep. Terus, go. Okay. Ketika belok pun belum terjadi apa-apa, Kawil. Literally belum. Nah, akhirnya sampailah kami pada di kamar. Di kamar juga belum terjadi apa-apa. Lalu ya seperti biasa lah ya, aku bicara sama saudaraku siapa yang mau mandi duluan gitu, udah sama-sama capek. Hari pertama baru tiba gitu kan, setelah transit juga dari Dubai, terus baru ke Perancis gitu. Long story short, saudaraku mandi duluan, akhirnya aku yang mandi terakhir, dan ketika aku udah selesai mandi itu, saudaraku udah terlelap, udah tidur. Aku di situ posisinya capek banget, Kawil. Capek banget, udah mau tidur juga, tapi sebenarnya masih belum terlalu tidur banget, tapi udah berbaring gitu. Udah berbaring, tapi matanya tuh masih setengah terbuka, gimana ya? Masih secara tidak sadar dan sadar antara itu. You know that condition, right? Nah, ketika itu arwah si kakek datang, tapi tanpa si gadis. Si gadisnya nggak tahu kemana. Main masuk aja gitu dari pintu depan. Main gitu. masuk aja, tiba-tiba pas aku lagi kayak kelihatan gini, ada tuh di samping ranjang aku. Malesin banget. Terus. Arwah si kakek ini ngomong pakai bahasa Perancis. Saya tidak mengerti. Croissant? Oh, itu nawarin croissant. Itu nawarin kue. Nawarin roti. Enggak, bukan itu. Terus aku nggak ngerti ini ngomong apa lagi kan. Akhirnya karena sepertinya kakek-kakek ini mengerti bahwa aku nggak tahu artinya, kakek-kakek ini nunjuk-nunjuk pintu. Waktu itu posisinya pintu aku di sini. Kamar. Pintu masuk kamar. Oke. Gitu. Tapi sambil menggumam. Bukan menggumam. Sambil ngomong bahasa Perancis. Iya. Tapi aku nggak ngerti tetap. Ya udah, aku akhirnya ngeliat pintu, ternyata pintunya belum dikunci. Oh. Terus. Jadi ternyata kakek-kakek ini walaupun menggunakan, ya emang kan karena arwah Perancis kali ya, arwah Eropa, menggunakan bahasa Perancis, tetapi mungkin awalnya ini sih deduksi aku aja sebenarnya. Mungkin awalnya kakek-kakek ini ingin coba mengobrol gitu, tetapi karena aku nggak ngerti dan ujung-ujungnya ternyata kakek-kakek ini find out bahwa aku belum kunci pintu. Akhirnya beliau nyuruh aku untuk mengunci pintu. Ya udah, aku samperin tempat arwah kakek-kakek itu berdiri di depan pintu. Terus ketika aku mau kunci pintunya, arwah kakek-kakek ini ke belakang, tlek gitu kan, aku kunci, kakek-kakeknya hilang. You know, your story ini checks with our client siang ini loh. Iya, makanya aku bilang yang klien siang ini sangat amat persis. Ada sepenggal cerita yang sangat persis dengan kisah kakek-kakek ini. The bottom line bagi Anovers, arwah kayaknya for some reason diberi kesempatan oleh kubu kanan untuk membantu manusia yang hidup, dan itu seakan-akan seperti jadi tabungan atau tabungan karma, tabungan kebaikan, bahwa even though lu jadi arwah, lu masih berbuat sesuatu yang doing good deeds gitu. Bahasa Indonesianya kayak berbuat sesuatu yang berguna begitu, dan itu mungkin berpengaruh ke timbangan karmanya. Tapi kami akan cerita itu nanti di kesempatan lain. Lanjut dulu, Jess. Itu
Yang hari pertama selesai sampai di situ aja. Si- Besoknya, terus? walaupun aku nginap di hotel yang sama, aku tidak lagi melihat kakek-kakek dan gadis itu. Oh, jadi si gadis itu nggak ada interaksi apapun sama kamu ya? Nggak ada interaksi apapun. Yang interaksi hanyalah kakek-kakek itu. Berarti in a way dia nolong dong supaya tidak terjadi Iya. kecopetan atau Nolong. kita kan tahu pencopetan cukup tinggi di daerah Paris itu. Mm-mm. Oke. Wow, Iya, interesting ya. interesting. Oke, itu cerita pertama. Sorry, gue bukan pembawa acara podcast, jadi ini kesannya gimana? Ya karena ini kalau ada penonton baru kayak kesannya kayak ini enteng sih. Maksudnya kayak ini podcast style banget kan. Iya. Ini kalau bagi penonton baru yang belum tahu anomali, belum tahu DA, ini enak diikutinnya karena very podcast gitu kan. Lanjut Jess, cerita berikutnya. Yang cerita kedua adalah gereja Santa Thérèse Lisieux. Gimana? Gereja Santa? Thérèse Lisieux. Oke, ini tulisannya deh. Dan Iya. ini foto-fotonya. Ya. Oke. Aku juga ada foto juga Oke. sih di situ. Ha. Gimana? Ceritain. Jadi dari awal aku masuk ke dalam gereja tersebut, tiba-tiba aku mencium bau yang tidak enak. Mm-mm. Oke, mungkin ini disclaimer dulu ya teman-teman. Maksudnya di sini aku bukannya menghujat gereja, apalagi mendiskreditkan gereja, sama sekali tidak. Dan nanti di akhir itu nanti aku akan menceritakan ada gereja yang sangat amat spesial di hati aku, walaupun ada buntutnya. Tapi ini benar-benar spesial banget gereja yang di akhir. Tapi untuk sekarang, mari kita membahas gereja Santa Thérèse Lisieux. Dan di antara 12 gereja itu aku nobatkan 12. ya. Jadi kamu ke waktu liburan kemarin wisata melihat 12 gereja. Iya, padahal Astaga. padahal ini bukan wisata ziarah, bukan, tapi memang arahnya lebih ke banyak gereja-gereja seperti itu. Mungkin karena kemegahan dan apa ya daya tarik bangunan. Arsitekturnya, iya. Itu masih operasional nggak sih? Masih. Kok bisa terbuka untuk umum banget gitu? Kalau lagi nggak misa boleh masuk. Kalau lagi Siapapun ya? misa baru nggak boleh masuk. Oh iya sih. Tapi nggak dipungut biaya atau apapun. Enggak sih. Jadi orang keluar masuk aja. Iya, orang keluar Ketika masuk kamu aja. keluar masuk gitu ada yang lagi berdoa nggak? Ada kayak bule-bulenya sometimes ada yang lagi berdoa, ada yang Nggak keganggu tuh dengan turis yang nggak boleh foto-foto atau gimana di dalam? boleh foto-foto dan boleh video juga. Gue nggak kebayang, Anopres. Iya. Sumpah gue nggak kebayang. Bayangin ya Anopres ya kayak Tapi- ada bul. Hah? Kawili dulu, sorry. Ya, aku ngebayanginnya kayak itu jadi tanda tanya tempat wisata, tanda tanya tempat sembayang, tanda tanya gereja, tanda tanya. Again ini nggak ada maksud mendiskreditkan, cuma kan gue kan logis ya mikirnya ya. Sekarang kalau gue jadi yang orang lokalnya, gue lagi doa gitu tiba-tiba cetret, gue ngeliat kanan gue ada yang gini. Iya, bener bete sih. nggak? Bete lah. Iya. Tapi ada banyak yang konsen juga. Sebenarnya nggak banyak banget sih. Tapi adalah beberapa dari mereka berdoa. Saking menghargai demokrasinya begitu ya. Mm-mm. Di sini mana boleh. Iya. Security-nya bilang, "Pak, maaf, dilarang foto-foto dan yang lain-lain." Iya. Kayaknya di katedral nggak boleh deh seenaknya begitu nggak Nggak, boleh. kayaknya sih nggak. Di situ nggak apa-apa ya. Di situ nggak apa-apa. Interesting. Lanjut. Jadi terbuka untuk umum dan memang kalau kita ingin berdoa ya berdoa aja, nggak masalah. Jadi turis pun bisa datang berdoa gitu. Dan Bisa. foto-foto. Dan foto-foto. Ya pasti foto-foto sih, apalagi orang Indonesia kan. Oke, terus. Lanjut ya. Hmm. Dari awal aku masuk ke gereja tersebut, aku sudah mencium bau yang tidak enak, seperti bau cairan dari ini sensitif nggak ya? Semen. Bukan. Bukan, Apa? bukan, nggak ada peristiwa gitu-gituan. Cairan manusia tubuh, tuh. cairan tubuh. Jadi Pi. misalnya bukan cairan tubuh itu misalnya ada kan orang kalau sudah meninggal selama beberapa lama cairan tubuhnya tuh keluar, lalu menyebabkan bau yang agak kurang enak kan? But how can you smell that? Kamu familiar dengan pemakaman istilahnya atau Ya, funeral? aku cukup familiar. Karena dulu aku hampir tiap hari datang ke rumah duka. Oke, waktu- podcast ini nggak jadi enteng sih. Kamu belum pernah, guys, gue belum pernah denger cerita Jesslyn yang ini. Like, gue nggak nyangka ternyata Jesslyn familiar dengan that smell Yes, gitu. yes, aku familiar I dengan did not that expect that. Terus, oke. that smell, ya.
Ya sudah, tapi aku nggak ngomong apa-apa, cuman aku pegang dadaku, terus sepertinya saudara aku sadar, kenapa Jess gitu. Oke, sebelum kamu cerita lebih lanjut, jadi kita konfirmasi, kamu mencium bau nggak enak, dan bau nggak enaknya ini adalah boleh dikatakan bau liquid jenazah. Yes. Oke. Dan ternyata di situ terdapat tulang tangan dari Santa Teres Licia sendiri. Wait, yang kamu cium ini like literally physical, everybody can smell it, atau kamu udah astral nih, kayak sixth sense kamu? I'm not sure, Kawil. Did you ask yang lain kayak, guys, kalian cium nggak gitu? Karena yang lain, tapi bukan semua orang ya, yang bilang itu hanya temanku dan saudaraku. Temanku dan saudaraku bilang, kalian nyium bau. Oh, berarti nggak cuma sendiri ya? Nggak cuma sendiri. Lanjut. Terus aku baru bilang, ya, aku juga mencium hal yang sama. Iya, kok agak seperti ini ya? Apa mungkin karena keadaannya dingin, lembab? Kan memang di sana agak dingin ya. Apa mungkin dingin, lembab, jadinya seperti ini gitu. Terus? Ya long story short, aku nggak terlalu mencari tahu banyak sih, karena memang abis itu kan kita ke destinasi lain. Jadi nggak bisa yang terlalu berlama-lama juga di gereja tersebut. Tadi kamu masih cerita sampai ada Santa Teresia apa? Santa Teres Licia. Badannya ya? Oh oke. Terus? Tulang tangannya. Oke, ini lanjut. kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Oke. Maksudnya that smell dari situ? I don't, gimana ya, aku nggak sure, Kawil. Tapi ada bau cairan jenazah, itu yang aku... Oke. Nah, pengalaman mistisnya? Atau cerita yang pengen kamu ceritain? Di dalam gereja tersebut, terdapat banyak sekali foto-foto Santa Teres Licia. Oke. Nah, foto-foto itu walaupun sumringah, senyum, tetapi aku merasa ada sesuatu yang seperti belum rela. Dan ya aku nggak berani, gimana ya, aku merasa kayak aku diliatin dari foto itu. Aku akhirnya nggak berani jepret, tapi aku sempat memvideokan isi dari gereja tersebut. Ada? Ada. Yuk lihat bareng. Yuk. Ayo, mana? Sini. Lalu akhirnya aku memvideokan arsitekturnya aja. Foto-fotonya aku agak skip. Oke. Tapi maybe ada di Google. Nanti aku kasih lihat foto yang mana yang seperti melihat ke arah aku terus. Oke. Itu aja pengalaman mistisnya? Iya, dan anehnya teman aku dan saudara aku sebelumnya itu jarang sekali mempunyai pengalaman mistis, atau bahkan mereka antara percaya atau tidak percaya. Jadi ibaratnya nggak pernah yang benar-benar sampai melihat, misalnya ada miskei, ada poci gitu. Mereka nggak yang pernah sampai melihat gitu. Itu tangan ya, tangan tulang belulangnya Santa Teresia itu di mana simpannya? Di public display atau? Di public display. Gile. Beneran dipertontonkan untuk orang. People can see it gitu. Nih, Kawil. Oh, ini. Dapat. Di YouTube tuh. Oke, ini gue lagi nonton. Ini YouTube. Dia kayak ada di dalam kaca gitu loh. Tangannya aja atau sampai? Enggak, cuman kayak tulang tangannya katanya sih gitu. Itu persendian apa tangan sih? I don't know. Tapi oke. Ya, I see it now. Iya. What I'm amazed is, kayak yang aku kagum gitu ya. Mereka tidak segan-segan dan nggak ragu gitu loh untuk memperlihatkan itu Santa kan. Berarti Santa itu adalah orang kudus kan, yang aku tahu. Kayak
beda banget gitu sama di Indonesia kulturnya. Tapi ya udah, thank you Jess. Ya, ini kayak reliknya gitu. Jadi ada di dalam kaca. Nanti aku kasih lihat di sini. Oke, I got it. Thank you. So, pengalaman apa lagi selain ini, atau ada cerita berikutnya yang pengen kamu cerita? Setelah aku posting itu di IG story, ternyata ada Anoverse. Jadi di IG story itu aku sempat videoin isi dari arsitektur dari gereja Santa Thérèse Lisieux ini. Tiba-tiba ada Anoverse yang tinggal di Perancis yang reply. Terus? Wah, itu serem banget sih Jess. Jadi ternyata beliau juga pernah ke sana dan beliau memang cukup peka dan merasakan bahwa gereja tersebut seperti ada pengalaman atau kisah yang tragis di balik gereja tersebut. Since kamu udah bawa-bawa, iya, itu satu di story IG kamu kan? Yes. Gue ngeliat itu, aduh serem sih. Cuma gue gak berani ngomong, gue pengen Jesslyn menikmati liburannya. Ya kali Jesslyn lagi instastory terus tiba-tiba gue bilang, itu kok serem amat ya, kan ngerusak liburan dia gitu. Jadi gue diam aja. Ternyata dia ngomong hal yang sama. Ya sudah. Terus. Dan ternyata Anoverse tersebut, nanti ini bukti chatnya aku akan lampirkan di sini dengan of course yang dengan nama yang disamarkan. Buset, tuh kayak motor Bow. Bow, lu di sana nggak coba telepon? Enggak sih, nggak mungkin Bow sih. Lanjut. Oke. Kali ini kisahnya ada di sebuah pusat perbelanjaan, Kawil. Dan itu ada hubungannya dengan shawl yang aku pakai sekarang. Oke. Nah, aku sengaja pakai shawl ini agar ingat gitu tentang ceritanya. Itu Versace ya? Iya. Coba lihat, baru sadar aku. Kenapa sebut? Nggak apa-apa ya. Oh, well, ya siapa tahu kita di endorse kan. Tapi kamu tahu kan, habis itu harus ke lantai. Hah? Kenapa? Karena ada lagu Versace on the floor. Itu kan lagu. Itu lagunya agak bokep. Nggak jadi. Sensor. Oke, lanjut Jess. Oke. Awalnya waktu ketika aku datang ke toko tersebut, aku dilayani oleh seorang wanita yang cantik lah ya, yang biasa gitu ya, seperti biasa mau beli apa, mau lihat apa gitu. Nah, lalu tidak lama kemudian setelah itu datanglah satu sosok wanita. Ini manusia ya guys, jadi bukan arwah seperti yang cerita tadi. Satu wanita ini melihat aku dengan seperti kayak aku ngeliat, ini misalnya aku adalah wanitanya gitu ya, Kawil adalah aku, ngeliatnya seperti ini. Seperti itu ngeliatnya, kayak gitu. Terus aku bingung kan. Terus dia ngomong sama temannya pakai bahasa Perancis, dan akhirnya temannya nggak jadi ngelayanin aku. Temannya bilang, ya udah kalau begitu aku akan meninggalkan kamu bersama dengan temanku yang baru ini ya gitu. Nah, akhirnya teman yang baru ini ngobrol sama aku. Lalu kan long story short, aku akhirnya milih scarf ini kan untuk dibeli. Dia bertanya, kamu asalnya dari mana? Lalu aku menjawab, aku asalnya dari Jakarta di Indonesia. Kamu tahu nggak? Dia menjawab, oh tahu. Soalnya beberapa customer ada yang dari Jakarta datang ke sini dan sepertinya orang-orang di Jakarta itu banyak yang sukses. Maksudnya banyak yang beli di situ gitu? I don't know, tapi dia bilang orang-orang Jakarta itu banyak yang sukses ya sepertinya gitu. Kalau boleh tahu bisnis kamu apa? Dia tanya gitu ke aku. Terus? Terus aku bilang, sebenarnya aku tidak melakukan bisnis yang seperti apa, tapi aku adalah seorang YouTuber, aku bilang. Lalu dia bertanya, YouTuber apa? YouTuber horor gitu. Atau bisa dibilang juga pekerjaan aku ini lebih mengarah ke psychic, aku bilang. Terus dia gini, that makes sense, dia bilang. Kenapa? Karena sejak awal aku melihat kamu, aku begitu tertarik. Aku merasa ada energi yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi kamu tahu kan,
Aku melihat kamu dengan begitu tertarik. Lalu aku juga menjawab ke dia, ya sama, kamu memang orang yang agak berbeda dan aku juga merasakan hal yang sama tertarik. Ya tapi kita bukan lesbian ya guys ya. Tapi merasa tuh kayak energinya tuh zup gitu, tertarik sama tertarik gitu walaupun kami sama-sama wanita. Lalu wanita ini minta tangan aku, coba Kawil, seperti ini. Lalu dia menumpang tangannya di atas tangan aku. Tiba-tiba aku merasakan ada energi yang hangat. Hangat banget. Padahal posisinya itu lagi dingin saat itu. Hangat. Kok bisa hangat? Aku bilang. Lalu kok aku merasa kamu menyalurkan energi ke aku. Lalu kata dia, iya, aku belajar Qi. Ini orang Perancis lokal nih ya? Ini orang Perancis lokal. Oke. Aku belajar Qi. Belajar kundalini, belajar grounding. Sorry, aku tiba-tiba ngeliat vision. Gimana coba? Ini kayaknya tahu tulang belikat nggak? Belikat atau apa ya? Jadi kalau gue tunjukin, ini apa sih nih? Sayap belakang agak kayak dia kena deh, bermasalah deh tuh. Gitu ya? Aku dapat memori, ya udah lewat sih. Dia rambutnya dikuncir atau apa? Dia rambutnya diurai coklat warnanya, tapi dia memang kayak megang scrunchies gitu. Jadi di tangannya tuh scrunchies itu kayak suka buat orang kayak ikat rambut gitu. Itu bahasa Inggris scrunchies? Kayaknya iya deh. Kok aku baru tahu ya? Ya karena gue nggak punya rambut. Awas lo, udah diam ya, nafas saya diam ya. Oh jadi berarti artinya dikuncir ya? Iya kayaknya dia ininya kena deh. Tapi anyway, lanjut. This is not the time untuk scanning itu. Terus. Oke. Ya long story short, akhirnya aku sayangnya nggak keburu minta foto karena dia udah nggak tahu kemana. Jadi aku dilayanin sama orang lain lagi. Jadi memang selama aku di toko tersebut udah 3 kali ganti orang gitu lah yang ngelayanin aku. Oke, terus? Tapi memang dia sampai akhir pun tetap bilang, aku benar-benar tertarik sama kamu gitu. Oke, waktunya Anomali mengepakkan sayap. Mulai sekarang semua video kita translate aja ke English kali ya. Jadi kalau bagi ada yang mau translator subtitle video Anomali, boleh komen di bawah ini. Dan ini juga membuka mataku bahwa ternyata orang bule juga ada yang percaya tentang supernatural dan spiritual. Banyak pasti. Banyak dari orang-orang yang sometimes orang Indo gitu ya. Bilang, orang bule emang gak percaya ginian, kapan nih negara Indonesia kita maju? Padahal ternyata mereka juga ada channel-channel yang berbau psychic seperti ini di luar sana. Banyak bahkan. Iya. Dan aku lihat komen-komennya juga pada positif gitu. Bahkan enggak yang ngomong kayak, halu lu, kayak gitu. Enggak. Ya gak usah jauh-jauh, Sarawi Jayanto aja ke yang tempat Annabelle itu kan mereka collabnya sama berbagai orang setempat. Oh. Iya, maksudnya orang Amerika setempat. Oke. Ya, jadi itu membuktikan ya nggak semua European Westerner atau bule itu kayak selalu skeptis terhadap supernatural. Iya. Gitu. Terus? Bahkan banyak dari mereka juga yang merasakan energi-energi seperti itu. Ya. Salah satunya sosok pegawai wanita yang bekerja di toko tersebut ini. Ketemu setan di depan WC gereja. Nah, ini cukup menarik nih. Gimana nih? Oke. Jadi ini sayangnya aku nggak foto WC-nya karena sebenarnya ini WC-nya tuh gabung antara pria dan wanita dan saudaraku lagi pipis gitu jadi gimana mau foto. Dan lagi setelah saudaraku ya ada masuk lagi orang lokal Perancis sana yang pipis juga. Jadi kan nggak mungkin aku foto lah ya teman-teman ya. Bisa dimaklumi lah ya. Oke, terus? Nah, sebenarnya gereja ini sepertinya ya banyak turis yang datang juga gitu. Jadi dari Italia, dari negara-negara. Sepertinya gereja ini banyak turis-turis yang datang ya teman-teman. Tetapi aku lihat turisnya itu lebih ke arah Westerner. Jadi bukan yang Asian seperti kita. Turisnya ini ada yang datangnya dari Italia, ada yang datangnya dari Belanda, jadi kayak macam-macam. Sepertinya ini adalah salah satu destinasi yang menarik menurut mereka. Nah, long story short, ya kita sebenarnya cuma punya waktu dikit ya, lah ya, tour. Jadi kita nggak bisa spend time banyak-banyak waktu.
waktu aku ke toilet bersama dengan saudara aku dan bersama dengan teman dan saudara aku tuh cowok ya guys, dua-duanya ya. Sebenarnya awalnya saudara aku dulu nih yang mau ke toilet. Sebut saja saudaraku namanya Vin. Vin itu sebenarnya nama aslinya dia sih. Cuman aku singkat aja. Oke. Nah, Vin itu dia mau ke toilet cowok lah ya. Ini toilet cowoknya tuh ada di sebelah sini. Jadi toilet ceweknya itu ada di sebelah kiri, tapi cowoknya itu jadi bukan di kanan kiri nih, Kawil. Kalau kanan kiri aku masih enak ya. Ini dia di sini, WC ceweknya di sini. Terus? Ya udah. Terus Jas, boleh temenin nggak? Kok lampunya dim light ya, remang-remang gitu ya? Kata Vin. Terus akhirnya oke, gue temenin gitu. Tapi asal jangan sampai ada penampakan yang naked ya, aku bilang gitu. Iya. Ya, you know what I mean kan. Terus akhirnya aku temenin, terus aku pikir sekalian ke toilet lah gitu. Nah, waktu aku belok ke toilet, ada satu sosok arwah wanita bule. Ya, sepertinya kalau dari pakaiannya itu lebih ke arah 80s, 70s gitu. Udah lebih modern lah. Arwahnya agak gemuk, rambutnya berwarna coklat. Arwah ini jongkok di atas tempat untuk kita naruh tas. Jadi kalau teman-teman ke WC itu kan ada yang cantelan sama ada yang di atas ini misalnya WC-nya bidatnya ya. Namanya bidat apa? Iya. Ini WC cowok tuh cewek sih? WC cewek. Oh, oke, terus. Tapi emang gabung dalam satu kamar. Oh, alah. Terus. Nah, WC ini di atasnya tuh ada tempat buat naruh barang. Ya. Dia berdiri gini. I swear kayak gini. Aku takut ini sih, takut jatuh. Gimana ya, jatuh nggak ya? Enggak. Bener nih. Iya. Dia kayak gini di atas tempat penaruhan barang itu. Itu kalau aku di situ ya aku isengin sih. Nggak boleh. Do not misuse our power. Tidak boleh gitu. Terus males banget kan. Aku pengen ke bilik satunya ada juga WC gitu. Tapi ya broken lagi tulisannya. Jadi mau nggak mau harus di situ. Only di situ dan cuman di situ. Dan setelah itu kita akan melakukan perjalanan selama 1 jam. Jadi kamu tuh buang air sambil di belakang kamu dia gitu. Betul. Dan dia ngeliatin aku dengan heran, dengan super heran. Jadi mungkin karena di sana jarang ada orang Asia yang datang ya. Dia ngeliatin aku tuh kayak. Udah gitu dia tahu kamu bisa ngeliat dia kan? Dia nggak sure. Jadi kayak aku sempet ngeliat mata dia tapi kayak aku kayak ngelengos aja kayak. Jadi kayak pura-pura kayak kesannya kayak kamu nggak ngeliat dia gitu. Iya, kesannya pura-pura nggak. Dia masih cari gitu. tahu nggak kayak ini orang beneran bisa ngeliat gue nggak sih gitu? Ada. Dia ada cari tahu. Ya? Dia cari tahu kayak gitu. Jadi dia sampai aku cuci tangan pun dia ngeliatin aku. Kan itu ada kacanya ya. Dia ngeliatin aku aja gitu kan. Tapi aku nggak mau. Jadi kamu udah keluar dari tempat bilik itu, cuci tangan, dia ngikutin? Enggak, dia masih begitu, masih posisinya duduk seperti itu. Kayak kenapa harus begitu banget kan posisinya? Kenapa nggak ngikutin kamu cuci tangan di tempat wastafel sih? Kenapa harus dari situ? Wastafelnya di dalam. Oh, oke, gue mesti cari sih gambarnya nih. WC apa ini masih di Paris? Enggak, ini udah bukan di Prancis. Aku lupa namanya apa. Oke, anyway. Nanti aku cari deh. Jadi intinya bilik tempat. Tapi WC-nya aku nggak foto, tapi gerejanya aku foto. Intinya bilik tempat buang airnya itu ada buang air di sini, wastafelnya pun di sini. Iya. Oke, WC pesawat kayak gitu dong. WC pesawat kan jadi satu juga tuh. Oh enggak, Jadi dia sebenarnya itu ada kamar besar untuk cewek, kamar besar untuk cowok, tapi dua-duanya dibuka. Jadi bener-bener kayak ya nggak ada privacy gitu. Oke. Masih belum dapat gambaran sih, tapi terus dia masih ngeliatin terus? Ya dia masih ngeliatin, terus pas udah keluar gitu kan, aku ketemu Vin sama saudaraku sama temenku itu, terus mereka nanya lagi kan di dalam, Jas ada nggak gitu. Terus aku bilang jangan di sini deh ngobrolnya gitu. Kenapa, emang ada ya gitu, tempat kamu emang ada, tempat aku sih aku yakin ada. Gitu, tempat aku mah aku ditongkrongin pas lagi pipis, aku bilang gitu. Ya, jadi ini juga buat lessons bagi Anovers atau teman-teman lain di luar sana ya, yang mungkin memang bisa ngelihat juga
Kalau di negara Indonesia ya agak susah sih ya, karena arwah Indonesia tahu Iya. kayak lo bisa lihat gue kan gitu Iya, kan, kayak ibaratnya gitu. susah di Indonesia susah. Ini Tapi kok untungnya bahasanya beda kan. Tapi kalau misalkan di batin kita takut atau di batin kita aware ada presensi mereka, mereka tahu loh guys, tetap tahu. ya, jadi resep buat teman-teman di luar sana kalau bisa ngelihat lagi cuci tangan atau apa, mereka kayak beginiin gitu, terus kayak pengen Diemin banget aja. di notice, diem aja pura-pura kayak nggak lihat aja gitu, pura-pura gitu. Pura-pura dalam hati kayak enggak kok, nggak lihat kayak gitu. Iya. Ya kalau udah ngatain kabur aja lari. Terus. Dan uniknya ya Kawil, arwah-arwah di Perancis itu kalau ngeliatin kita orang Asia tuh kayak ngeliat bingung gitu. Even kayak di zebra crossnya ada arwah-arwah orang bule juga kan. Ya mereka ngeliatinnya kayak kita ngeliatin bule lah gitu. Kayak orang Indonesia ngeliat bule datang ya kayak gitu lah. Oke, terus. Ya jadi mungkin di daerah-daerah di daerah-daerah tertentu yang memang ngeliatin seperti itu. Dan aku notice juga Kawil bahwa orang yang masih hidupnya juga begitu. Oh, local people-nya juga ngelihat Asia tuh kayak ngelihat. Enggak semua ya, tapi memang ada yang banyak yang seperti itu, terutama kalau di kota-kota yang agak sepi. Oh, ini kamu udah bukan di Paris Udah bukan kan? di Paris lagi. Oh, kota Udah yang memang beda. mungkin bukan tujuan wisata internasional yang sebegitunya kali. Iya, bukan yang Asian. Makanya kan tadi aku bilang rata-rata yang datang ke gereja tersebut juga kan rata-rata orang-orang Belanda, orang-orang Itali. Jadi yang masih sama-sama nyebrang-nyebrang Europe lah. Understandable. Jadi memang kota yang nggak banyak sekali turis internasional kali ya. Iya, yang nggak terlalu famous lah Ya gitu. pasti diliatin sih. Iya, diliatin. Atau mereka mikirnya kayak, emang ada ya orang Prancis yang matanya begini, kulitnya begini ya gitu. Ya tapi aku yakin pasti mereka pernah lihat orang Asia juga. Pasti. Cuman kemungkinan lebih sedikit aja jumlahnya gitu. Ya. Oke, lanjut. Moral of the story-nya dari yang penampakan yang kamu cerita ini bagi Hanovers semuanya, if you guys see, jika kalian melihat arwah nggak sengaja pura-pura bego aja, terus kalau udah nggak tahan takutnya lari aja deh. Kalau nggak bisa diatasi ya mendingan lari gitu. Ya mau doa boleh, tapi kan kalau kalian doa arwahnya jadi tahu. Tuh kan lo bisa lihat gua kan Bener, gitu kan. bener, jadi tahu. Mendingan pura-pura nggak tahu aja gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak mau ngobrol atau memang lagi nggak pengen aja ya. Kalau aku kan memang posisinya lagi nggak pengen diganggu lah, lagi pengen bener-bener liburan menikmati kayak gitu. Karena teman-teman semua, mereka itu, para arwah itu, yang penting mereka sadar dulu kalau kita sadar. Kalau kitanya nggak sadar, pura-pura bego dan itu, mereka capek sendiri gitu. Iya. Mereka tuh norak, mereka pengen dinotis. Sekali mereka dinotis, disadari, udah deh. Oh, lu bisa lihat gua kan, ya gitu ya, dan seterusnya. Tapi ya, selama aku seminggu lebih di Perancis, untungnya nggak ada arwah yang kayak, lu bisa lihat gue kan norak gitu, gitu. Lebih norak di Indonesia dong, terus terang. Iya, lebih norak di Indonesia sih, terus terang. Karena satu bahasanya sama kan. Iya. Dua orang arwah Indonesia ngeliat kamu kan, wah sama-sama Indonesia nih gitu Iya, kan, betul. gitu. Oke, Dah, paham. gue iniin lah gitu. Iya. Ya itu. So, next story-nya apa? Atau Oke. masih ada yang tambahin? Enggak. Oke, next story apa? Ini adalah gereja yang spesial. Aku punya beberapa foto sih tentang gereja ini. Ini aku taruh aja di sini. Ini adalah foto-fotonya. Gereja ini namanya Basilica Notre Dame de la Garde atau Garde, ya mungkin teman-teman yang lebih fasih bahasa Prancis bisa lebih mengeja dengan benar. Aku merasa gereja ini begitu spesial di antara gereja-gereja yang lain yang pernah aku datangi. Ya of course, gereja itu kan sebenarnya adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ya memang ya pasti ada chemistry-nya sendiri lah ya gitu. Tetapi gereja yang satu ini agak lain. Aku merasa seperti sesuatu yang direct. Jadi sinar Tuhan itu langsung direct ke gereja tersebut tanpa perantara, benar-benar tanpa perantara. Sinarnya begitu terang, entah kenapa aku melihatnya. Padahal dari segi arsitektur yang lain itu nggak kalah dari gereja ini. Dan lagi, gereja ini terletak di kota yang kalau menurut orang Prancis dan menurut tour leader aku adalah kota yang merupakan sarangnya, ya Bronx-nya, kalau Bronx-nya di Prancis lah gitu. Pencopet dan seterusnya. Iya, pencopet atau penjahat gitu, seperti itulah.
Nama kotanya adalah Marseille. Coba yang jadi pembawa acara aja juga pengen lihat gerejanya. Ini dalamnya. Kak Will coba lihat di bagian altarnya deh. Ini terutama di bagian altarnya yang aku merasakan spesial banget. Oh iya, altarnya ya itu ya. Kalau mau di itu di pause aja, kan itu ke video. Mau foto aja nggak di Google? Foto deh, coba mana foto? Ya, aku baru lihat foto-fotonya dan ini kota kecil atau gimana? Kota Marseille di Prancis. Aku nggak tahu ini kota kecil atau bukan, tapi memang daerah Bronx gitu dah. Jadi memang bukan kota yang safe untuk turis, apalagi turis Asia. Kamu bilang presensi gimana tadi? Presensinya itu seperti direct, jadi sinar Tuhan langsung benar-benar di atas sana tanpa ada perantara apapun. Benar-benar terang. Yang aku lihat seperti itu. Makanya gereja ini aku ngerasa sangat amat spesial. Tanpa ada orang berdoa pun, apalagi tuh lagi banyak banget turis yang datang ke sana. Tanpa orang berdoa pun, gereja ini terang, memiliki sinar Tuhan yang begitu terang. Dan ternyata ketika aku bilang terhadap saudara aku, iya ini gereja spesial ya, seperti langsung kayak direct gitu, langsung ke Tuhan gitu berasanya. Jadi kayak berdoa di sini tuh spesial. Nah, lalu saudaraku bilang, oh gereja ini kan memang terletak di atas gunung, Jess. Dan ternyata waktu aku Google, gereja ini benar-benar terletak di atas gunung, di atas kota Marseille. Aku notice something else sih di situ. Apa? Bukan kegelapan atau apa, tapi gereja itu adalah satu di antara lain yang masih bertahan dari darkness. Tapi itu tergantung orang-orangnya, tergantung para I guess gereja itu masih nggak bisa dibilang rame deh. Kayaknya sih. Nggak begitu rame. Dan yang datang mungkin bener-bener, walaupun tuh kata kamu kotanya kota pencopet dan pokoknya kota Bronx gitu. Iya, kota Bronx, tapi gerejanya yang paling spesial. Mungkin masih ada beberapa orang yang ketika ke gereja itu bener-bener berdoa pada Tuhan langsung, dan bukan seperti yang kayak nangis-nangis, kayak energi negatif dikeluarin, tapi pengharapan, bersyukur, dan rasa berserah dan yang lain-lain gitu kan. Bukan yang minta-minta gitu loh. Tapi sampai kapan pertanyaannya? Soalnya ini kalau bahasa Inggrisnya kayak istilahnya the last man standing, bukan the last man apa ya? The last. Tapi yang kau lihat gimana gerejanya? Bener putih, but ini gue nggak ngedoain apapun loh ya, Anovers ya. Tapi it won't stand for long. Energinya seperti itu terus kalau orang-orangnya negatif. Nah aku ngerasa ini karena ketolong sepi aja. Ini kalau dijadiin kota turis atau apa, kayaknya terkontaminasi deh itu. Soalnya gampang banget kayak energi putih yang gampang terkontaminasi gitu loh. Jangan disentuh-sentuh, itu bener-bener gak bisa dibuka untuk umum sih. Di sana kemarin aku lihat ada orang Korea sih, ibu-ibu gitu. Tapi cuma foto-foto doang. Maksudnya mereka nggak yang berdoa di sana, cuman foto-foto masuk. Dan entah kenapa banyak orang yang nggak terlalu tertarik juga ke dalam gereja itu, tapi aku tertarik. Kamu pernah lihat nggak gereja di Jakarta deh, atau di Pulau Jawa atau di Indonesia yang energinya masih murni kayak gitu? Ada di Indonesia. Di Lembah Karmel, tapi di gereja yang kayak stadion gitu. Dia bentuknya kayak yang sepak bola, stadion sepak bola. Tapi jumlahnya nggak banyak ya? Betul, dan dia juga terletak di atas gunung. Sepertinya gereja yang terletak di atas gunung itu, entah kenapa, atau rumah ibadah ya, terserah apapun itu, memang spesial. Tapi satu hal yang aku notice, itu nggak kebal loh sama darkness. Kok gitu ya? Ya bisa jadi sih. Aku ngerasa gini loh. Nah sekarang ini gue dari pembawa acara udah mulai beralih jadi anomali lagi. Aku ngerasanya
memang ada perlindungan Tuhan, intervensi Tuhan dan cahaya Tuhan di situ. Tapi kok itu berkorelasi juga dengan jumlah orangnya ya? Jadi kayak jumlah orangnya kalau semakin dikit yang berada pada jalur cahaya, ya kekuatannya pun juga segitu. Semakin banyak orang yang berada di jalurnya nggak cahaya, ya semakin terkontaminasi. Soalnya kebanyakan yang datang ke situ memang yang foto-foto doang sih, Kak Will. Yang benar-benar berdoa memang benar-benar berdoa. Yang benar-benar berdoa. I mean gini loh teman-teman semuanya. Kayak lebih ke hope, itu ada benarnya sih, kayak minta pengharapan gitu. Lebih ke hope. Ini gue boleh dihujat karena ini masalah perbedaan pendapat. Gini Jess, I think in my opinion, semua gereja yang udah penuh banget ya, baik Katolik ataupun Kristen itu, I cannot sense the purity of the energy lagi. Nggak bisa. Ya terserah kalian para netizen mau ngomong apa, kayak loh kan banyak orang itu justru makin itu. Enggak, dalam pengalaman kami semakin penuh gereja itu semakin nggak murni energinya. Semakin sepi, yang datang kayak cuma tiap kali 5, 10. Tapi kita lihat orang-orangnya yang bener-bener entah udah tua atau muda, tapi yang kayak buset ini mbak bener-bener kepasrahannya dan keberserahannya udah beda, itu energinya lain sih. Iya sih. That's what I'm trying to say. I gitu think loh. itu make sense. Soalnya gereja yang di Lembah Karmel pun kalau hari-hari biasa itu kebanyakan hanya suster dan frater aja yang berdoa di sana. Yang di atas gunung tersebut. Dan itu hanya dibuka ketika hari Minggu atau enggak ketika orang-orang pada retret ke sana. Apa ya, beda banget dengan gereja-gereja kota besar tuh. Beda banget energinya. Beda, memang beda. Dan kalau ditanya ada iblis nggak di gereja-gereja kota besar? Oh ada teman-teman, ada. Dan banyak ini bahkan. Memang gereja ini waktu kami datang pun ada beberapa sekat yang kayak ditutupin atau nggak boleh masuk. Jadi mungkin memang entah lagi renovasi, entah memang nggak boleh masuk untuk kepentingan gereja, aku juga kurang ngerti. Tapi memang ada tempat yang kami nggak boleh masuk gitu. I see. Now it makes sense. Kenapa tempat ibadah, in this case gereja tertentu, yang ada energinya masih pure, ada yang udah contaminated banget. Iya, ada memang. Dan sedihnya over semuanya biasa yang contaminated banget justru di kota-kota besar. Setuju sih. Ya gitu. Lanjut Jess. Oh ya, Lembah Karmel kalau mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu, Lembah Karmel yang ada di puncak ya teman-teman. Dan di situ juga terjadinya pelepasan aku. Tetapi aku bukan di atas gereja yang di stadion itu. Waktu itu aku pelepasan kuasa gelapnya itu ada di kapel. Kita pernah bawain gak ya gitu? Pernah ya kayaknya ya? Kayaknya pernah deh. Jadi teman-teman silakan scroll video anomali yang awal-awal terutama bagi penonton baru. Iya. Episode Leviathan. Di Leviathan. Iya, di Leviathan. Oke. What's next? Seperti yang teman-teman yang mungkin kalau follow Instagram aku, di story itu aku pernah bilang bahwa aku harus terpaksa extend di Perancis selama 4 hari gitu. Dan bahkan kemarin ini juga sampai nginep di bandara. Karena kondisi Dubai yang saat itu tidak memungkinkan untuk terbang. Saat itu posisinya adalah di bandara Swiss Geneva. Wait, kok bisa nah kamu belum cerita ke Anovers gimana caranya kamu dari Prancis kok ke Swiss dulu. Nah oke. Silakan. Ya. Jadi dari Prancis itu sebenarnya aku perlu ke Swiss dulu. Karena kalau dari ini kata tour leadernya ya, karena hanya bisa dari sana aja, nggak tahu kenapa. Jadi penerbangannya itu yang paling cepat dan paling efisien gitu, entah kenapa dari Swiss tersebut. Dan dari Perancis ke Jakarta itu kayak dari Perancis transit ke Dubai itu kayak udah full banget. Ditambah karena problem storm di Dubai kan baru-baru ini. Iya. Dan sebenarnya kan dari pihak maskapai Dubai kan ingin menggantikan ke yang lain kan, tetapi mungkin karena adanya kenaikan harga flight lain, ya kenaikan harga flight lain, iya maskapai lain, jadinya mungkin Emirates mengurungkan niat untuk penumpang-penumpangnya ke maskapai lain. Jadi tetap akhirnya menggunakan Emirates. Oke. Yang transitnya di Dubai. Nah, gitu. Sekarang the story of cheesecake-nya di bandara Swiss. Di bandara Swiss. Gimana? Jadi dari Prancis aku ke Swiss. Nah,
dari Swiss kan mau pulang ke Dubai, dari Dubai baru Kuala Lumpur. Iya, Kuala Lumpur, habis itu baru ke Jakarta. Iya. Oke. Sebenarnya simpel aja. Awal-awal aku pesen makanan seperti biasa. Aku seorang diri, jadi teman aku yang lain enggak ingin makan di situ gitu, jadi pesannya beda. Nah, aku bertemu dengan sesosok laki-laki. Wajahnya sih lebih ke arah Asian, Kawil. Laki-laki itu kayak bertanya, mau pesan apa gitu. Lalu aku bilang, oh aku mau pesan ini gitu. Makanan kayak makanan biasa lah gitu. Terus jadi waktu di bandara Swiss, karena aku lapar, akhirnya aku pergi ke satu stall makanan. Namanya stall bukan sih ngomongnya? Iya, kios. Bener ya? Iya, kayak kios makanan gitu. Nah, di sana sebenarnya ada beberapa orang ya penjaganya. Jadi ada Asian, ada bule juga, ada orang ngomongnya apa sih kalau orang yang agak brown kulitnya? Ini aku people aja, brown people lah ya. Aku nggak bermaksud rasis ya teman-teman, tapi kan memang di sana banyak beda ras lah ya gitu. Ini untuk lebih jelas aja. Nah, orang yang Asian ini menghampiri aku dan tanya, kamu mau makan apa? Lalu aku menjawab, oh aku mau makan ini gitu, misalnya apa. Terus ya sudah, ketika di kasir, cowok Asian ini bilang terhadap kasirnya, ini my little sister, tolong perlakukan dia dengan special. Kayak gitu. Lalu cowok Asian ini bilang, di sini dia menunjukkan kayak kaca gitu, tapi kacanya itu di dalamnya banyak kue-kue. Bill, suaranya. Cowok Asian ini menunjukkan ada tempat untuk menaruh kue-kue gitu. Jadi ada kacanya, terus di dalamnya tuh ada kue-kue. Lalu cowok Asian ini berkata ke aku, darling gitu, kamu mau apa? Kayak gitu. Kamu mau apa? Ini adalah best desserts in Geneva, katanya gitu. Terus aku bilang, oh enggak gitu, aku cuman mau makanan aja gitu. Thank you ya gitu. Nah akhirnya ya sudah tuh, aku hanya ngambil makanan aja tanpa dessert. Dan ketika sambil makan itu kan saudaraku ke toilet kan, dan agak lama lah. Jadinya aku telepon Kak Willy karena bosen gitu sambil ya ngomongin kerjaan lah. Aku telepon, halo, terus Kak Willy bilang, gimana, kamu udah bisa pulang belum? Terus aku bilang, iya nih, semoga lancar. Gimana, kamu udah bisa pulang belum? Terus aku bilang, iya nih, semoga lancar gitu. Ini sih sebentar lagi mau penerbangan, mau open gate gitu. Lalu tiba-tiba Kak Will bilang gini, Jess, sepertinya di tempat kamu makan itu kuenya enak-enak deh. Kok kakak tiba-tiba dapat vision seperti itu ya? Terus aku bilang, hah, yang bener Kak Will? Iya, terutama yang kakak lihat ya, ada cheesecake, di atasnya tuh ada stroberinya gitu. Itu yang aku lihat. Coba deh, kamu lihat gak? Loh, tadi aku baru aja ditawarin sama ada cowok Asian gitu. Dia baik lah gitu ke aku. Terus Kak Will bilang, ya udah kamu coba pesen deh gitu, nggak apa-apa gitu. Kamu ya kan teman-teman, seperti yang teman-teman tahu kan, kalau di Malaikat Tubuh itu aku sebenarnya tuh ada pantangan telur lah. Jadi sebenarnya aku nggak boleh makan yang sembarangan. Cuman ya memang aku di Perancis kemarin, di Swiss ya aku memang langgar banget sih ya, gitu. Dan efeknya sampai hari ini. Aku bener-bener badannya masih jet lag dan masih agak drop gitu. Oke, lanjut ya. Akhirnya aku pesan dessertnya. Lalu aku juga sekaligus pesan air mineral. Cowok Asian yang tadi udah hilang. Sisa cewek yang kulitnya memang agak coklat. Seperti African American gitu lah Kak Will. Nah, cewek African American ini tiba-tiba aku lihat di tagihan, loh kok cuman suruh aku bayar air doang gitu. Lah cheesecake-nya kok nggak ada di bill ini gitu ya. Terus cewek ini bilang, it's okay, take it, you can have it. Oh, oke. Jadi aku dikasih gratis. Yang bayarin cheesecake. siapa? Yang laki tadi? I don't know. It's okay gitu, it's okay.
Terus aku sambil makan kuenya aku merasa terharu kayak oh my god, aku udah nggak bisa. Aku tuh curhat lah gitu ke Kak Willy, ke teman-teman aku bahwa aku nggak bisa pulang tuh, aku sedih banget gitu. Aku tuh bener-bener pengen pulang ke Indo, desperate banget. Kemarin tuh udah desperate banget. Dan kamu harusnya pulang tanggal 20 berapa? 20 kan ya? 20 tapi kamu akhirnya baru pokoknya ke extend sampai 4 hari lebih kan? Iya, dan aku 4 sempat harian nginep di bandara juga. Memang sesusah itu sih pulang. Dan ada juga Anovers atau di clients yang ngechat aku, semangat ya Kak Jess, soalnya aku juga sempat nginep di bandara Dubai sampai 2 hari gitu. Ya. Tapi biar gimana pun kami masih bersyukur ya Hanover semuanya, karena yang terdampar di airport Dubai itu lebih kasihan lagi. Lebih kasihan lagi. Ini mungkin Koyol bisa taruh videonya di sini. Kamu masih beruntung nggak stranded di Dubai airport. Iya. Beruntung kamu ketika dari France mau ke Dubai. Ya kita nggak boleh bilang beruntung, tapi setidaknya nggak jadi terdampar di Dubai airport. Iya, aku masih ngerasa memang lebih beruntung sih. Terus akhirnya aku datang ke, abis aku makan cheesecake-nya, aku datang ke stall yang tadi lagi dan aku tanya ke cewek African American itu, why you did this to me? Aku kenapa nanya, kamu bayarin aku gitu? Iya, kenapa kamu melakukan yang tadi gitu? Kenapa kamu bayarin aku? Lalu cewek itu bilang, it's okay, you can take it, it's okay gitu. Terus ya aku nggak nahan air mata, aku bilang, kamu tahu nggak sih, aku tuh kayak udah ngelaluin bad days gitu. Jadi kayak di sini aku pengen pulang, aku stres banget, kayak terancam nggak bisa pulang. Tapi kayak your cake itu bisa apa ya? Made my day. Iya, aku bilang your cake itu made my day, aku bilang. Terus akhirnya dia keluar dari stall makanannya dan peluk aku gitu. Terus tahu nggak sih yang lucunya adalah sampai 2 polisi datang. 2 polisi sampai datang. Gara-gara kayak aku kan tangisnya kayak pecah gitu kan. Aku terharu gitu. Terus 2 polisinya datang ngapain? 2 polisinya datang kayak dipikir ada masalah gitu. Mungkin karena ya mungkin polisinya bingung kali ya kan dengan bahasa Inggris apa gimana. Memang mereka juga ngomong bahasa Inggris kan juga agak terbata-bata. Soalnya kalau Swiss itu setahu aku bahasanya lebih ke Jerman campur Prancis gitu. Oke. Ya jadi gitu sih. Oke, itu mengharukan sih. Kapan ya terakhir kali kejadian di Indonesia kayak begitu? Ya jarang sih terus terang. Iya, aku dipeluk gitu. Terus ada cowok bule yang bingung. Terus dia nanyakan sama cewek African American itu, ini masih dia kenapa gitu. Kayaknya begitu deh. Terus udah gitu cewek African American itu ngomong, iya dia terharu kayaknya gara-gara aku kasih cheesecake. Terus cowok bule itu bilang kayak gini kayak gitu. Terus cowok bule itu bilang, please give her a hug gitu. Itu mengharukan sih Jess. Tapi moga-moga dia nggak berpikir yang aneh-aneh nih. Moga-moga dia nggak berpikir kayak, oh Asian itu kalau kita give it kayak gitu mereka mudah terharu. Moga enggak ya. Iya. Ketemunya aku lagi yang cengeng kan. Iya kamu cengeng. Iya, aku tuh gampang banget terharu, air matanya cetek banget. Tapi ya kamu emang perasa mau diapain. Emang aku perasa banget. Terus aku kayak say thanks juga ke, akhirnya cowok Asian itu di akhir-akhir baru muncul gitu. Aku juga say thanks ke dia for made my day. Kadang ya Hanover semuanya ketika dia lagi cengeng for some reason kayak gue yang aduh lagi kerja Jess dan yang lain-lain, but I only have you di Anomali. Iya. I have no one else. Kadang aku dengar cerita klien juga bisa terharu gitu. Apalagi kalau cerita klien yang berat. Tapi abis itu ya udah sih, kayak cuman gitu aja gitu. Cuman memang air mataku cetek banget. Aku empat banget soalnya orangnya. It's okay. I have you. I've got your back. Apa ya bahasa Indonesianya? I've got your back. Aku mendapatkan punggungmu, enggak sih? Pokoknya I got your back. Maksudnya ya aku tenang aja gitu. Aku ada di belakangmu kayak gitu nggak sih? Yes. Kurang lebih. Yeah. Ya sama. Kita sama-sama. Dari cerita tentang cheesecake ini aku menyadari bahwa masih banyak orang-orang di dunia ini yang baik, Kak Will. Aku juga sebenarnya walaupun ini jujur aja ya, di Prancis ya yang rasis juga ada gitu ya, jujur aja. Tapi sebenarnya
yang baik juga banyak gitu. Pasti. Jadi nggak semua orang atau dari ras tertentu atau dari negara tertentu itu mereka sudah pasti rasis, sudah pasti jelek. Ini benar-benar ya menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa tidak semua orang yang kita cap itu jelek ya ternyata semuanya jelek gitu. Pasti ada aja yang baiknya dan bagusnya. Nah sekarang giliran gua Hanover semuanya ngelanjutin dari yang kisah cheesecake itu. Gue juga bingung ya. Jaslyn tadi kurang beberapa poin. Sebenarnya kamu lagi parah itu lambungnya kan. Wah, jadi aku tuh lagi parah. Jadi teman-teman sebenarnya aku itu nggak terlalu cocok dengan roti gandum. Jadi aku tuh kalau kena wheat tuh gandum kan Kabil? Iya, wheatnya bukan WEED ya, tapi yang WHEAT. Iya, wheat itu gandum. Lambung aku langsung parah gitu. Iya, iya. Nah pas Jaslyn teleponan sama gue itu, ya Hanover bisa duga lah pas dia lagi sakit atau apa dia teleponan sama gue kadang-kadang kayak udah mau nangis kayak aduh nggak pulang-pulang di Dubai. Ya udah gue dengerin aja. Jaslyn mau telepon sama siapa lagi? Paling sama parents dan sama teman-teman kan. Tapi kan aku sebenarnya nggak mau terlalu bikin orang tua khawatir juga gitu. Kayak aku tiap kali juga I'm fine gitu. Semoga bisa pulang ya gitu. Aku nggak pengen bikin mereka terlalu ini juga. Makanya aku agak jarang ngabarin mereka kecuali aku sudah sampai di tempatnya. Dan biasa ketika kita makin tua, Hanovers kita makin berumur, orang yang makin paling bisa kita andalkan makin dikit. Ya no wonder ketika kamu lagi problem, you call me. Ketika aku lagi DBD, I call you. Ya kita saling we've got each other back lah istilahnya. Nah, yang kamu waktu with itu perutnya udah nggak enak banget, aku kan khawatir banget kan. Aku pun kamu nggak tahu perasaan aku khawatir. Nah, aku ditambah lagi, oh iya, ATI lanjut Kak Will. Aku ATI, kayak where are you now? Gila, gue pertama kali ATI se-high def itu loh. Makanya gue bisa bilang ke Jaslyn kan, kok kayaknya aku ngelihat ada cheesecake yang di segitiga. Jadi bukan cheesecake yang full, itu dipotong slices gitu. And then ada strawberry-nya. Makanya itu yang aku cerita ke kamu kan. Eat that, gue bilang gitu ke Jaslyn. Kayak grab that, ambil itu, eat that. Itu akan ngebantu problem GERD atau pokoknya lambung kamu gara-gara makan roti gandum. Nah mungkin logikanya aneh ya, udah problem roti gandum terus malah makan cheesecake yang notabene adalah telur susu, kayak logikanya di mana gitu kan. Tapi gue ngikutin intuition universe aja, dan ternyata setelah makan itu betteran kamu kan. Yes, aku ngerasa better. Itu gue kerasa kayak buka portal Hanover semuanya, kayak ngelihat kayak cheesecake itu gue lihat. Nah itu terus giliran aku yang mau cerita lagi, kayaknya I'm not sure semenjak kamu di-upgrade oleh Yesus atau enggak ya, I'm not sure. Tapi ketika kamu di France itu, I'm not sure juga apakah gara-gara aku yang selalu worry dan mikir kalau kamu ada apa-apa gitu ya. Kepekaan gua Hanover semua berkali-kali lipat. Satu yang masalah cheesecake. Kedua ini, malam-malam kamu telepon aku di bus. Nah itu dari WC yang tadi enggak? Bukan. Beda. Ini dari WC Anta Berantah, jadi bener-bener hutan gitu. Okay. Itu arah ke Swiss. Tapi kamu lagi dari dalam Perancis, perjalanan malam gitu kan, di bus kan? Enggak, di Indonesia udah malam tapi di bus masih siang. Oh pantesan, gue mikirnya malam. Anyway, tapi kamu di perjalanan di bus kan? Iya, tapi memang itu sepi banget toiletnya. Ya gue teleponan sama Jaslyn, tiba-tiba gue ngerasa ada siapa yang di sebelah kamu. Padahal gue diranjang guys, Jaslyn di bus, gue diranjang atas kan, gue teleponan kan gitu. Terus gue bilang, siapa di sebelah kamu gitu kan. Kayak gue ngeliat literally di sebelahnya Jaslyn itu. Dan ternyata kamu ngeliatnya apa? Ada arwah nenek-nenek kan. Arwah nenek-nenek. Dan terus tiba-tiba pas arwah nenek-nenek itu gue bisa ngeliat kayak lehernya luka ya, gini-gini. Gila high def banget guys. Kayak aduh ini amit-amit ya teman-teman, tapi kayak luka digorok lah, iya, dan selesai, gone itu hidupnya. Nah itu gue bilang kan, ini kayaknya tipenya arwahnya nenek-neneknya itu ya, itu tipe yang ngeliatin deh. Iya memang. Aku ngerasa, soalnya berasa presensi negatifnya berasa. Nggak bisa dibilang jahat ya teman-teman, tapi itu definitely, clearly dia kalau ada orang yang bisa diliatin sama dia sih.
Dan dia kayaknya udah langganan di bus itu deh, ngeliatin orang-orang yang duduk situ. Jadi Enggak, kayak dia tuh dari WC sebenarnya. Dari WC ya? Dari WC. Dan WC itu memang ini WC, tapi belakang-belakangnya tuh kayak hutan gitu loh. apa jangan-jangan dia orang lokal situ yang emang udah tahu beset. Kayak aku berasa dia tuh udah langganan. Oh, memang dia itu tempat kayak bus stop atau kayak mobil yang mungkin kepepet pengen ke toilet gitu, tapi nggak ada pom bensin, nggak ada apa, cuman literally WC di Tapi situ. presensi dia pengen nongolin diri tuh berasa. Ada unsur Memang agak serem sih. negatifnya. Rambutnya putih dia. Iya, iya. Memang nenek-nenek sih. Dan terakhir yang nggak tahu di antara yang cheesecake itu sama yang nenek-nenek di bus ini. Oh, cheesecake dulu. Nggak Cheesecake terakhir. Bukan cheesecake yang terakhir. Nenek-nenek dulu baru cheesecake. Dan aku bilang kan, Jess, kamu kurang minum. Itu kapan tuh? Itu pas cheesecake. Nah, oh iya, jadi pas hari yang di Swiss itu udah 2 validasi yang gue kenceng banget. 1, dia kurang minum, baru telepon, halo Kak Willy, gue langsung bilang, Jess, kamu kurang minum. Langsung aja muncul di sini. Itu high def banget. Nah, habis itu baru cheesecake. Jadi I'm not sure apakah mungkin gara-gara di upgrade kejadian itu, atau gara-gara gue yang terlalu care. Tapi for some reason ketika Jesslyn jarak jauh malah lebih high def gitu loh. Mungkin saat itu ya kayak my power dibutuhkan untuk tetap jaga kamu, dan intuitionnya tetap harus ada just in case kamu udah nggak bisa taking care of yourself. Gimana ya Anover semuanya? Maksudnya kita sebagai anomali, kadang kalau gue lagi sakit pun hilang kemampuan gue, radar gue hilang. That's why gue butuh Jesslyn. Ketika lagi kami anomali pun, Anover semuanya, ketika gue lagi DBD dan gue lagi sakit, wah hilang semua kemampuan gue, radar gue. Jadi ya very understandable ketika kita lagi sakit, mungkin kayak kita ditakdirkan to protect one another. Kamu lagi under the weather banget. Under the weather tuh apa sih? Iya, soalnya memang dari Prancis aja, di kota-kotanya aja, dari satu kota pindah ke kota lain aja, itu weathernya beda gitu. Bukan weather beda. Under the weather tuh artinya badan kamu lagi gak enak badan. Oh, sorry. Kita tadi siang dapat klien bahasa Inggris terus kan, karena memang dia Australian kan, jadinya sorry kebawa gini, gue masih agak pusing gue nyesuaiinnya. Tapi ketika kamu sebenarnya di Prancis tuh kondisi badan kamu bener-bener nggak fit sih. Memang. Dan disitulah gue dari jarak jauh tuh kayak extra sharp gitu, intuitionnya mesti ngapain gitu. Apakah itu gara-gara Jesslyn di upgrade oleh episode kami sebelumnya? Itu ada hubungannya kayaknya. Aku rasa ada deh. Nggak mungkin aku se-sharp itu dengan jarak ribuan kilometer seperti itu. Tapi sama, aku juga lebih sharp. Jadi sebenarnya aku udah 2 kali hampir ketinggalan sesuatu di hotel, Kawil. Terus. Nah. Jadi ceritanya, aku tuh setiap kali ketinggalan barang, perasaannya tuh kayak diudek-udek gitu sininya. Kayak, kenapa ya? Kok aku nggak tenang ya kayak gitu. Terus tiba-tiba aku bilang kan ke tour leader aku, Pak, sorry gitu, aku harus turun sekarang juga gitu. Aku merasa di kamarku ada yang ketinggalan, tapi aku nggak tahu apa gitu. Kayaknya mungkin handuk kali ya. Terus waktu aku cek beneran handuknya masih ketinggalan. Terus yang kedua ada lagi, aduh kok berasaan kayak diudek-udek lagi. Nih apa lagi nih yang ketinggalan? Akhirnya aku cek kamar kan. Padahal itu udah waktunya check out. Jadi aku bener-bener telat, Kawil. Aku menyebabkan seisi bus telat gara-gara aku. I'm sorry guys. Terus akhirnya aku sampai udah repot tuh. Vin tuh my cousin itu kan udah check out ya, udah check out kartunya ya. Terus waduh, kartuku tapi udah nggak berfungsi lagi, udah merah karena mungkin udah di check out kan. Jadinya aku sampai minta lagi ke administrasi, sampai nunggu lagi. Dan ternyata begitu aku tap kamar aku, charger aku ketinggalan. Jadi lebih sharp ya? Iya, jadi lebih sharp. Dan itu rasanya aneh. Kalau nggak ada yang ketinggalan, rasanya fine-fine aja. Tapi aku bersyukur banget sih. Dari Prancis day 1 sampai Swiss, sampai pulang dari Malai even ke Indo, nggak ada satupun barangku yang ketinggalan. Wow, oke. Iya. Padahal biasa kamu sering ketinggalan. Iya, Kawil tahu deh. Gitu. Sering banget ketinggalan kan aku kan. Tapi iya. gitu, perasaan aku tuh kayak digudek-gudek banget gitu di sini. Ya, memang bukan tanpa alasan yang malam kita tuh bertemu Yesus itu secara energi tuh bukan tanpa alasan sih. Walaupun yang di-upgrade kamu ya gitu. Aku rasa Kawilnya juga bentar lagi di-upgrade sih, aku punya feeling juga. Karis memang bilang
Kak Willy memang akan di-upgrade juga. Cuma efeknya, dan ini gue belum bawa ke konten dan ini nggak masuk skrip, emosi gue parah berantakan di udak-udak. Jadi extra sharp, extra tajam, tapi juga semua yang paket gue sebagai human tuh di-enhance semua. Kalau yang tadi emosi marah gue di sini, emosi happy gue di sini, ketajaman gue di sini di-enhance kan, bukan ininya doang yang naik, semuanya naik guys. Jadi kayak ada kesalahan dikit pengen marah gue rasanya, tapi ada yang membuat relax dikit juga dengan cepat. Ini belum pernah gue bawain sini, gue cerita random aja. I don't know kemana Tuhan membawa kami dan kemana upgrade ini membawa gue, cuma ya this is a roller coaster ride sih. Kayak dari tadi nih, sorry ya maaf ya Anovers, gue dari tadi sebenarnya nahan-nahan marah. Gara-gara tiap kali ngomong Inggris itu, aku kebayang terus yang beberapa ada aja yang kayak stop pakai Inggris. Aku udah pengen marah sih. Sebenarnya gue nggak punya alasan untuk marah, tapi kayak ada aja yang kayak mancing marah gitu loh. I don't know why gitu. Tapi I think kalau misalkan Kak Willy memang udah kebiasa pakai Inggris, ya udah, memang gimana lagi kan, karena Kak Willy kan juga udah sekolah di luar negeri udah lama, dan habitnya, cara ngomongnya kan juga jadi kebawa kan sampai yang sekarang pengen kan. aku sampaikan ke orang-orang yang selalu bilang kayak jangan pakai Inggris, jangan pakai Inggris. Satu, gue nggak pakai Inggris 100% gitu. Gue cuma pakai Inggris kurang dari 10%. Dan I hope ini the last time aku ngomongin ini dan sedikit nyemprot orang-orang yang bilang gitu. Dua, memang dengan gue ngomong Inggris itu kesannya gue nggak nasionalis. Tapi dengan belajar Inggris tidak membuat kita jadi bego gitu, malah membuat kita jadi tambah pengetahuan. Tiga, ini zaman globalisasi, ya kan? Gak ada salahnya kok belajar bahasa Inggris gitu kan. Sekali lagi, poin satu, gue tidak memakai bahasa Inggris gue 90% dari konten kita. Mungkin kurang dari 10% ya gak Jess? Jadi ini terakhir kalinya belajar gitu loh. Gegas gue. Dan aku gak mau bahas ini lagi. This is the last time aku sedikit nyemprot orang-orang kayak gitu. Oke, balik lagi ke my story. Apa ya, sharpness-nya tuh, ketajamannya tuh jadi nambah. Nah, sekarang giliran gue cerita yang curug love. Oke. Nah, ini sekarang di Indonesia teman-teman. Kalau lucu sih curug love. Curug love. Sebelum teman-teman dengar ceritanya, ini videonya dulu. Yeah, guys, I think reputasi gua di dunia astral udah nggak baik deh. Pas gua tadi di sini, they don't like me, gua diusir, sumpah. Ada 1, 2, 3. Mereka bilang kayak di belakang kuping gua kayak, pergi dari sini, kamu tidak diinginkan, kamu tidak apa? Ya pokoknya kamu tidak welcome ya. Gila, udah sampai sini guys, ampun deh. Lagi enak-enakan foto di sini kedengerannya. Ya, tapi gua yang penting gak ganggu aja. Amin. Amin. Kalau Jesslyn ke Paris, gue juga bisa dong trekking lokal. Ya mungkin nanti one day gue akan cerita detailnya. Tapi itu curug di deket Bogor, Sentul, pokoknya daerah situ lah. Oke. Gue bersama beberapa teman gue gitu kan. Lucunya ada yang komen lo Jess. Yang Komen video apa? aku tadi itu akhirnya suaminya Willy di spill gitu. Suaminya Willy. Iya. Jadi aku dipikir gay gitu, ini suamiku gitu. Si Ko. Udahlah terserah lah. Ya lucu sih. Anyway, di curug itu ya ada yang tertingginya tuh curug love itu kan. Gue lagi foto-foto bersama si Koko itu yang di video tadi kan. Lagi gini. Tiba-tiba dari kuping belakang gue, pergi kamu. Kamu tidak diinginkan di sini. Sampai gue yang lagi senyum kayak, gue sampai apaan sih, kayak gue nggak ganggu lu kok gue diusir sih. Kok disuruh pergi sih? I don't know yet, Jess. Oh mungkin dia ngerasa terganggu kali ya dengan presensi. Aku nggak tahu. Atau I don't energi. know yet. Tapi kayak ini kenapa? Gue ganggu apa? Gue salah apa gitu kan? Itu pun aku ngebelakangin loh. Ya kan air terjunnya istilahnya di papan anomali ini. Aku ngadep kamera kan, bukan ngadep sini kan gitu kan. Like nggak ada alasan untuk mereka ngusir. Tapi
Terus aku pikir mungkin perasaan gue doang gitu. Terus gue gini lagi senyum gini, kayak ditekan lo energinya. Dalam hati gue, wah lo udah main energi, ini udah menyebalkan sih gitu kan. Ya udah, gue akibatnya berhenti gini gue cerita, makanya gue buat videonya kan. Terus gue cerita ke si Koko, ini kenapa ya ada gini terus kita ngewarung bentar. Deket situ ada kayak pendopo istilahnya ya, yang kayak lesehan tapi agak naik, yaitu pendopo kan. Terus ada yang jual macam-macam, mie instan, susu, ya pokoknya enak sih, enak. Jadi kayak kalau kita lapar atau apa tinggal makan mie instan, gorengan dan yang lain-lain, semua ada lengkap gitu kan. Ya jangan nyari fine dining lah di situ gitu. Di situ didatengin lagi loh. Sama yang tadi? Iya, didatengin lagi. Tapi intinya begini guys. Aku praktekin ya, jinnya kayak datang gitu. Jin. Terus dia bilang, maaf, kok kamu tidak menggara-garai kami, mencari gara-gara, kok tidak menghancurkan atau menyerang kami? Kayaknya tuh petingginya deh, kalau kau baca dari memori aku, itu kayak salah satu petingginya di situ. Bajunya bagus sih memang. Bajunya bagus, baju armor satria. Bener. Tapi aku nggak tahu dia raja atau apanya. Nggak tinggi kan memorinya? Ya benar, nggak tinggi. Nggak tinggi. Paling kalau sama Kak Willy beda sekitar berapa 10 cm. Nggak tinggi kok, itu jenis jin yang nggak tinggi. Paling Dia sambil 165, 170 lah. Iya. Atasnya kayak ada topi-topinya sekilas kayak iblis tapi ya, bukan. Sekilas kayak bener. iblis tapi bukan iblis, bukan, itu jin bukan. definitely. Nah, dia sambil kayak takut tapi sambil nanya kenapa. Terus gue jawab dong di warung itu sambil mie instanan sambil. Ih, enak banget, makan apa? Enak. Kalau si Koko makan mie instan dikasih cabai rawit, dibikinin sama ibu warungnya, enak banget sih. Jadi campur cabai rawit, campur campur telur ceplok. Wah, aduh, enak banget. asik banget. Anyway, gue sih cuma gorengan dan beberapa mie kremes gitu. Terus gue bilang, Jin, gue kan nggak niat ngancurin dan kamu nggak itu. Apa alasannya gitu? Jinnya bilang, maaf, aku salah menilaimu. Terus aku nanya dong, kenapa kalian bisa berpikir begitu sih? Tahu nggak? Dia bilang apa? Bilang apa? Karena reputasi kamu itu sudah terkenal dan menurut Ratu, Bunda Ratu, kamulah orang yang sering mengacaukan itu. Waduh. Jadi manajemen si Bunda Ratu itu udah di mana-mana. Walaupun si jin air terjun itu aku rasa bukan manajemen langsung, tapi mungkin dia kayak jin rakyat biasa atau apa yang udah pasti dengar berita dari pusat. Makanya aku bilang di video kan, reputasi aku udah nggak disukai sih di dunia jin. Tapi ketika si jinnya itu bilang, maaf, baiklah. Begitu dia keluar, ini kamu baca memori, begitu dia balik, kayak langsung energinya turun semua, kayak gue bisa nafas lega, nggak defense mode, nggak ada defense mode gitu loh. Langsung enak dong. Langsung enak, langsung gila kok, aku lega banget, kayak nggak ada rasa pertahanan lagi. Kan yang bikin pertahanan dan semua senjata aku nongol tuh ketika ada yang mau nyerang, Jess. Kan guys, Anovers, gue tuh selalu nggak pernah for no reason gue manggil senjata, gila kali ya, kayak ngapain? Gue selalu berdoa kalau ya Tuhan. Jadi sifatnya tuh passive defense, bukan active defense. Ketika gue diserang atau apa, nongol semua. Oke. Nah ketika udah reda gitu, baru enak ngobrol sama si jinnya dan seterusnya. Ya jinnya bilang kayak, ya itu reputasi kamu. Dan ketika waktu aku foto-foto gini, ada suara di belakang itu banyak jin-jin anak kecil, nggak tahu arwah, nggak tahu jin, tapi anak kecil rakyat biasa banyak loh ngeliatin. Terus ada suara kayak, itu orangnya. Ya itu orangnya apa? Tanda tanya kan? Kayaknya sih poster yang waktu-waktu itu kita selebarin deh. Di mana-mana kayaknya poster kita. Andai kata kamu waktu itu ada di situ pun, kamu juga diincar pasti. Bukan diincar, diresain awal-awal. Awas nanti tempat kita diserang gitu. Ya itu pengalaman gue guys. Tapi untung jinnya masih baik ya, maksudnya masih mencari tahu, nggak main asal nyerang aja. Karena nggak ada yang nyerang duluan. Mereka pasang kuda-kuda, aku pun pasang kuda-kuda. Tapi kan siapa yang nyerang pertama, itulah yang salah. Iya betul. Dia nggak nyerang, tapi dia ngasih tekanan energi supaya aku pergi. Oke. Nah aku nggak suka dong. Ya ini kan daerah wisata, kan gue nggak ganggu gitu loh, gitu. Aku nggak suka digituin. Akibatnya bukan nyerang, tapi aku balik gitu, kayak ngasih pertahanan barrier juga untuk nandain kayak, gue nggak mau diganggu gitu loh. Akibatnya sempat bersih tegang bentar, abis itu mereka kayak
udah damai lagi. I think kalau aku balik lagi ke daerah itu mereka udah tahu sih. Harusnya fine. Syukurlah. Dan itu yang pengen gue cerita ke Anovers, moral of the story-nya itu satu curug doang loh di antara curug lain. Dan curug itu kan air kan. Apakah itu berhubungan dengan si Bunda Ratu jin yang itu atau enggak? I don't know, Jess. Tapi sudah pasti kemanapun kita pergi, kalau itu ada kerajaan jin atau rakyat jin atau perkampungan jin, reputasi kita kayaknya udah di mana-mana sih. Gitu. Apalagi Kut, itu kan air terjun ya Kak Will ya. Iya. Udah itu aja cerita gue guys. Emang ini agendanya lebih banyak cerita Jesslyn sih. Ya sekian dulu cerita dari kami kali ini. Soalnya memang gue juga gak bisa bawa materi yang terlalu gunain power kita atau terlalu serius. Jesslyn masih gak enak badan. Abis ini aja dia mungkin mau dikerokin gitu kan. Ya itu terserah kamu deh. Tapi ya sampai sini dulu video kami kali ini, Anovers semuanya. I'm sorry kalau format yang ini mungkin agak nggak anomali banget. Tapi gimana teman-teman, enjoy gak? Kalau Iya. misalnya mungkin kita akan pergi ke tempat lain lagi, terus kita ujung-ujungnya kayak menceritakan tentang pengalaman kita gini, podcast-podcast seperti ini, teman-teman suka nggak? Ya ini apa ya, segmen podcast. Ada Iya. juga segmen kami yang update spiritual kan. Itu salah Iya. satu yang gue enjoy sih. Iya, aku juga suka sih. Ada update juga spiritual. segmen yang storytelling as usual. Segmen wawancara dengan astral itu juga bagus. Ya banyak sih. Kita tidak akan meninggalkan ini semua kok. Kita tetap akan. Bentar. Nah ini baru Dimen nih. Oh enggak, dia cuma tidak, aku hanya menonton. Syuh gitu. Persia. Anjir. Kenapa Persia? Itu dari Persia. Ngapain ya? Ngapain? Jangan-jangan ada hubungannya dengan kisah aku yang ngeliat itu. Itu Demon dari Persia. Aneh. Ya beginilah teman-teman. Tapi segmen-segmen ini tidak akan kami tinggalkan. Dan please let us know, Anovers semuanya, kalian ingin kami episode yang mana lagi gitu. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another See you guys on another video. Iya. Bye-bye. Bye-bye.